Sejak dulu Amerika Serikat sudah mendukung tanpa statement apapun. National Security Policy Taiwan itu terbaik di dunia dan yang mendirikan itu adalah Amerika Serikat. Kemudian semua peralatan perang, semua kebijakan defense dan lain-lain itu juga sangat berhubungan dengan Amerika Serikat. Jadi kalau itu dianggap pendukung, memangnya ada konstelasi apa atau ada eskalasi apa sehingga membuat Nancy Pelosi harus hadir di Taiwan? Itu pertanyaan saya nomor satu. Gitu. Tidak ada yang melarang beliau ke sana, tetapi untuk apa? Yang saya khawatirkan adalah Amerika Serikat bersama negara-negara NATO, gitu kan, dan aliansinya ini sedang bingung mau keluar dari wilayah perang Ukraina dan Rusia. Karena sudah seperti saya ingatkan dari awal memasuki musim dingin, negara-negara Eropa akan suffer dengan sanksi yang diberikan kepada Rusia secara gegabah dan ternyata backfiring kepada negara-negara NATO yang menurut saya sedang mulai falling down gitu. Nah, untuk itu kan diperlukan exit door, tetapi kita harus kutuk keras kalau exit door itu menggeser perang tersebut ke kawasan kita. Dan saya sepakat kalau ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Cina gitu bahwa ini adalah pelanggaran serius terhadap One China Policy. Saya lulusan sekolah perang di Amerika Serikat dan saya lulusan sekolah perang di Taiwan. Jadi saya tahu betul bahwa ketika One China Policy kita harus konkret. Apa itu maksudnya One China Policy? Kalau One China Policy, apapun yang dilakukan Taiwan itu adalah dianggap separatism dari Cina. Dan itu kalau kita sekarang ikut mendukung Taiwan gitu kan atau alasan dengan membela Taiwan, artinya kita mendukung gerakan separatis. Dan ini akan berbahaya kepada Indonesia, akan segera diikuti oleh Papua suatu hari. Karena kita harus ingat ya, ada AUKUS, ada The Quad, ada semua pasukan FPDA dan lain-lain yang sudah sangat kuat di kawasan. Jadi ketika Amerika nanti memutuskan Papua akan diambil, itu akan mudah. Sama halnya dia bisa masuk dengan ke Taiwan menyatakan hal ini. Karena nggak ada eskalasi apapun, tiba-tiba menyatakan mendukung Taiwan. Emang Taiwan diapain sama China? Kan dia apa-apain gitu. Dan yang kedua adalah, ini akan membawa keributan di Eropa digeser ke Indo-Pasifik. Dan kalau ini digeser ke Indo-Pasifik, isu Laut Cina Selatan ini akan meletus dengan cepat. Ketika isu Laut Cina Selatan berkembang dengan cepat, saya yakin betul China akan melakukan langkah seperti dilakukan di Laut Cina Timur, yaitu misalnya akan dilakukan Air Defense Identification Zone oleh China, karena itu penting untuk China sendiri. Nah kemudian itu akan memecah ASEAN pasti. Yang mau saya sampaikan dengan jelas, satu selain ini adalah pelanggaran serius terhadap satu China, ini memiliki dampak parah terhadap keamanan, kestabilan dan kesejahteraan kawasan. Kita ini kawasan yang baik-baik saja. Dan Indonesia menurut saya sebagai negara terbesar di kawasannya, dan kemudian kita juga adalah leading actor di ASEAN, kita harus mampu bersikap tegas. Ketika dulu tahun 1960-an, Presiden Soekarno bisa menyatakan go to hell Amerika Serikat, karena itu membahayakan kita. Hari ini kita harus mampu melakukan hal yang sama. Mengapa demikian? Karena kalau sampai isu Taiwan ini dimulai, saya tidak bisa bayangkan apa yang akan dilakukan karena kemarin malam saya mendengar reaksi Presiden Putin mendukung Xi Jinping jika kemudian Amerika Serikat sudah bermain-main mengambil langkah memperlakukan Taiwan seperti Ukraina. Itu adalah yang dituduhkan terus oleh Amerika Serikat. Seolah-olah Cina itu akan memulai. Yang sekarang kita lagi bicara adalah Amerika memulai, kemudian Cina bereaksi. Jadi jangan dibulak-balik nih. Ini tuh kita lagi bicara hukum sebab akibat. Kemarin kan Cina nggak ngapa-ngapain. Karena kita tidak pernah menganggap Taiwan itu negara. Nah ini mesti kita clearkan dulu. Sepertinya akan dialihkanlah kemudian isu tersebut ke kawasan kita. Dan ini yang kita harus tolak betul. Sikap yang paling pas adalah kita revisit apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Itu saya sampaikan. Dan kebetulan menurut saya Presiden Jokowi memiliki semangat yang sama dan keberanian yang sama ya. Jadi saya yakin betul Presiden Jokowi mampu melakukan go to hell Amerika. Ya kan, dengan boleh dia ngacak-ngacak kawasan seperti ini. Ini kawasan kita yang bertanggung jawab. Even though gitu, China misalnya melakukan sesuatu, biarkan kita negara kawasan bersama ASEAN menyelesaikan dengan China. Kenapa mesti Amerika Serikat datang tiba-tiba tanpa kita minta bantuan? Gitu loh. Sama halnya saya juga heran, karena saya kan memperhatikan nggak ada eskalasi apapun di Taiwan, kecuali di Taiwan tiba-tiba di attack atau kemudian diganggu, gitu kan. Seolah-olah ada penggelaran besar-besaran dari postur China. Jangan salah, China itu melakukan gelar besar-besaran karena Amerika kemarin menyambut kedatangan Pelosi itu sudah mengeramkan 4 kapal perang. Dan salah satunya itu kapal induk. Ketika kita bicara kapal induk, itu satu flotila bergerak gitu. Jadi kekuatan udara, surveillance, semua kemampuan apapun deploy. Otomatis China harus bereaksi. Nah ini yang saya sampaikan bahwa kalau ini diteruskan, apa juga reaksi Indonesia? Buat saya yang paling penting, Indonesia ini kemarin baru melakukan sebuah exercise besar-besaran ya, Super Garuda Shield atau Supra Garuda Shield. Jangan salah, ketika kita melakukan Garuda Shield kemarin, kita itu dilihat dunia seolah-olah kita menjadi bagian dari Amerika Serikat dan kawan-kawan. Nah, untuk menetralisir posisi kita itu, karena kita sekali lagi masih non-blok ya, kecuali Presiden memutuskan kita sudah bergabung dengan Amerika, ini lain cerita ya. Tapi sampai detik ini saya tidak mendengar Menteri Luar Negeri atau Presiden menyatakan kita berubah dari posisi politik latihan gabungan bersama Cina, untuk itu
kita harus melakukan exercise bersama juga, ya kan, bersama Cina dan Rusia di Papua. Supaya Australia merasakan juga kita bisa melakukan itu gitu. Jadi Indonesia yang sangat luas ini bisa betul-betul kita mainkan dengan sangat berimbang.